Selamat siang sahabat Omeko. Siang hari ini saya masih ada di Semarang dan tamu saya kali ini adalah seorang paskibraka Kota Semarang. Siapakah dia? Kita langsung tanya-tanya dan kita lihat profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Kevin Chandra Negara. Saya merupakan asal pengiriman dari SMA Nasional Karangturi untuk Paskibraka Kota Semarang tahun 2023. Itu dia teman-teman, tamu saya siang ini Kevin Chandra dari SMA Karangturi, SMA Nasional Karangturi ya. Nah, Dek, untuk pengetahuan teman-teman atau adik-adik, kan tentu semua nggak tahu nih untuk menjadi seorang paskibraka itu seperti apa. Bisa diceritain nggak sih awal mulanya seleksi itu seperti apa? Jadi ngapain dulu nih tahap awalnya dulu pertama? Jadi pada awal tahapan seleksi ini kan untuk menjadi seorang paskibraka itu kan nggak mungkin kita tiba-tiba daftar langsung diterima langsung jadi paskibraka, enggak, kan butuh tahapan seleksinya buat dilihat nih kriterianya nih memenuhi kriteria enggak, karena kan untuk menjadi seorang paskibraka sepengetahuan saya dan yang saya ketahui itu kan membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, terus dibutuhkan kedisiplinan juga, jadi ada seleksinya. Nah, seleksinya sendiri Dek, apa aja sih kalau boleh tahu seleksi awal nih, yang menjadi penilaian seleksi awal tuh apa aja? Untuk seleksinya itu sendiri pertama tahap paling awal itu adalah seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini terdiri dari berkas-berkas yang harus kita siapkan, biodata diri kita, terus kartu keluarga dan lain-lain semacam itu. Lalu dari tinggi badan, berat badan juga itu nanti jadi bahan pertimbangan untuk apakah kita berhak untuk melanjutkan ke tahap tes selanjutnya begitu. Sudah memasuki tahap ada kegiatan fisik nggak untuk seleksi awal? Untuk seleksi awal jadi untuk perharinya itu dibedakan, jadi satu hari melaksanakan satu seleksi, jadi tidak langsung digabung dari hari pertama itu langsung seleksi administrasi dan fisik, enggak, jadi kayak sistem gugur gitu ya? Sistem gugur, jadi administrasi dulu, terus selama beberapa hari baru lanjut ke tes selanjutnya, tes fisik. Ada tes akademisnya juga nggak deh? Tentu, di samping fisik yang kuat pasti harus ada kepintaran juga, harus ada akademik juga. Apa aja nih yang termasuk tes akademiknya? Untuk tes akademik itu ada tes bahasa Inggris, tes bahasa Indonesia, tes kewawasan kebangsaan umum, dan tes psikologi. Itu merupakan 4 faktor utama dalam. Itu mutlak pasti seperti itu ya? Iya, tapi setiap pilihan psikologi, akademik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga punya bobot yang berbeda-beda gitu. Oke. Jadi ini kita kasih contoh kalau misalkan pada saat seleksi akademik, misal bahasa Inggris nggak masuk, udah langsung gugur, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi untuk yang pastinya itu adalah semua nilainya jadi diambil rata-rata. Untuk masuk ke tahap selanjutnya itu diambil rata-rata. Jadi nggak ada yang nilainya 0, itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oke, itu berarti seleksi awal ya deh ya? Itu seleksi awal. Nah, terus kita lari ke tahap berikutnya nih. Setelah kita lolos di seleksi tersebut, akhirnya kan kita terpilih nih ceritanya ya. Nah, pada saat terpilih itu ada pelatihan lagi deh atau bagaimana? Iya, jadi setelah pengumuman seleksi, kita setelah selesai melaksanakan rangkaian seleksi yang panjang, begitu panjangnya bisa memakan waktu 2-3 bulan kurang lebih. Nah, setelah pengumuman peserta Capaska ini, yaitu calon paskibraka ini, mereka akan diberi pengarahan, yaitu tantingan bahwa memastikan bahwa mereka siap tidak untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi dikhawatirkan ketika mengikuti pelatihan nanti malah di tengah jalan malah mundur dan malah memperhambat progres. Jadi dengan adanya tantingan itu sekaligus untuk memastikan apakah
orang ini benar-benar niat untuk mengikuti gitu. Itu masuknya kayak saringan juga ya, Dek, Saringan, ya. Nanti terlihat siapa yang yang punya capability untuk tetap maju atau yang mundur begitu ya, Dek, ya. Betul. Nah, lalu udah kembali kita bicara soal pelatihan. Pelatihan itu apa nih yang dititik beratkan? Untuk pelatihan sendiri itu yang dititik beratkan kekompakan, kekompakan dan korsa. Makanya kalau selama pelatihan ini pengalaman saya itu kalau ada salah satu dari kami yang melakukan kesalahan, pasti semuanya akan kena konsekuensi. Jadi apapun itu kesalahannya kami tanggung bersama. Jadi dengan adanya rasa sepenanggungan bersama itu bisa menciptakan chemistry. Chemistry ini nanti jadi membangun kekompakan, terus membangun korsa yang kuat. Jadi ketika pelaksanaan pun kita tuh sudah sehati dan seirama. Jadi tidak ada yang berbeda-beda, tidak ada yang apatis, semuanya menjadi satu. Oke. Jadi lebih kepada kegiatan fisik mungkin ya, Dek, ya. Kegiatan seperti fisik, itu ya. Kegiatan fisik, terus tidak hanya fisik, kegiatan fisik, tapi melatih daya ingat, kecekatan, kedisiplinan, dan fokus. Karena sekalinya hilang fokus itu bisa merusak banyak hal. Oh, bisa merusak tatanan yang lain. Bisa merusak tatanan yang lain. Nah, selama pelatihan fisik ini ada keluhan nggak, Dek? Pasti ada. Secara pribadi kayak apa sih? Secara pribadi pasti ada yang apalagi yang orang yang sebelumnya belum pernah terbiasa latihan fisik. Latihannya cuman sementara, cuman sesekali doang, seminggu cuma 3 kali. Kayak pas masuk pelatihan tiba-tiba setiap pagi itu lari muterin balai kota 3 keliling, 8 keliling, terus dengan push up setiap hari. Lumayan ya? Ya sehari itu kalau dihitung push up bisa sampai 150 sampai 200 dalam sehari. Tapi ya tentu dari setiap angkatan juga punya cerita yang berbeda-beda gitu. Tapi untuk angkatan Epin sendiri yang kemarin semuanya oke kan? Mereka bisa melewati itu semua ya? Bisa, akhirnya mau tidak mau dalam menjalani itu kami harus menjalani semuanya gitu. Jadi mau tidak mau setiap hari harus ada push up, sit up, lari itu harus kami laksanakan. Jadi mau tidak mau kami harus saling menguatkan satu sama lain. Nah lalu terkait dengan kegiatan selama pelatihan ada tekanan mental juga nggak sih, Dek, yang dirasa? Oh ya pasti ada. Itu kayak gimana tuh? Itu sudah pasti dan sudah menjadi hal yang sudah pasti. Tekanan mentalnya ke arah mana nih? Coba sebetulnya ya. Tekanan mental ini tuh bukan untuk menjatuhkan individu, tapi ini untuk membangun kekompakan. Banyak orang yang mengira kan tes mental ini cuma pengen ngejatuhin doang gitu, cuma pengen ngejelek-jelekin. Enggak, itu sebetulnya dibalik hal seperti itu tuh ada maknanya yang baik. Nanti dimarah-marahin, dicaci, dimaki, dan dibentang-bentang sama pelatih itu tuh merupakan hal yang wajar dalam dunia pelatihan karena itu kayak bersifat mendidik gitu ya? Itu bersifat mendidik gitu. Itu sepengetahuan, soalnya saya mengalami hal seperti itu juga dalam pelatihan. Tapi enjoy aja kan, Deh? Enjoy, tetap enjoy. Karena pasti apa yang dikeluarkan dari pelatih itu ada tujuan tertentu, bukan karena hanya alasan doang pengen terlihat seperti layaknya seorang pelatih, tapi kan seorang pelatih itu pengen membuat kesuksesan dalam timnya, membuat kesuksesan sudah untuk, ada programnya ya. Nah, lalu Deh, sepengetahuan kita itu setelah memasuki masa pelatihan ada masa karantina dong ya? Kita dengar ada masa karantina nih, 14, 15, 16 kalau nggak salah 3 hari ini. Nah, masa karantina itu seperti apa dan tujuannya apa sih, Dek? Jadi mungkin ya ini pandangan saya dan menurut pandangan saya pribadi itu dengan adanya karantina itu ya untuk menciptakan fokus karena kita tuh terkadang dalam kegiatan sehari-hari masih terdistract dengan hal-hal kecil gitu dalam penggunaan gawai gadget itu kita masih terbagi fokusnya. Maka dari itu dengan adanya karantina itu untuk memfokuskan diri, untuk memantapkan diri untuk melaksanakan pengibaran sang merah putih. Karena namanya mengibarkan sang merah putih ini tuh bukan hanya sekedar mengibarkan sang merah putih, tapi ada maksud tertentu dalam pengibaran tersebut itu loh. Like what? Ya, untuk mengibarkan sang merah putih itu butuh latihan yang keras, kedisiplinan, butuh rasa sedih untuk melewati semuanya, ya untuk penghayatan. Dan sebelum pelaksanaan pengibaran ada yang namanya malam renungan suci. Nah, nanti buat teman-teman kalau pengen tahu apa malam renungan suci ya daftar nanti biar tahu, soalnya itu rahasia malam renungan rahasia suci. Ya. Sangat rahasia. Menarik sekali ya sahabat Omeko. Tapi satu lagi ada yang kita nggak bisa lewatin juga, yakni setelah Epin
akhirnya langsung turun ke lapangan. Nah ini yang terpenting, how do you feel? Ya, selama turun ke lapangan pasti rasa kangen sama orang tua ada. Semua orang pasti kangen sama orang tua gitu, bukan saya doang. Terus deg-degan nggak pas ternyata lagi many people around you gitu, terus Ya sebetulnya kamu harus serius tegang gimana? ya ketika banyak orang itu pasti ada rasa nervous, rasa gugup gitu. Tapi semakin sering kita berlatih itu bakal terbiasa aja gitu. Kita bakal bodo amat karena kita saat pelaksanaan itu kita fokus pada pelaksanaan, bukan fokus pada lingkungan. Jadi pelaksanaannya Fokus pada kegiatannya. ya, fokus pada kegiatan. Jadi lega kan? Ya. Setelah semua terlewati lega. Setelah semua terlewati justru malah kangen sama masa-masa itu. Bener. Oh, Jadi akhirnya ya. yang disampaikan sama Kak Pelatih, Dek, nanti pasti kamu kangen sama masa-masa pelatihan, kamu kangen sama teman-teman kamu yang sering dihukum. Dan benar Ternyata terjadi, betul ya? benar terjadi ya. Awalnya saya kira kan nanti juga Sudahlah, ini tadinya gitu ya. Cuman biasa aja gitu. Ternyata Pas berpisah teman-teman langsung berharga ada, sekali. rindu gitu ya. Iya, berharga sekali. Biasanya bangun pagi jam 4 bangun, jam 5 harus sudah di balai kota muterin. Perjuangan banget ya. Pulang berangkat jam 6 pagi, pulang lagi jam 6 malam juga, jam 6 sore itu. Ternyata nggak berasa ya, dari berasa. mulai awal masuk pelatihan sampai berakhir, time goes very fast ya. Iya. Wah, congrats on you ya. Nah ini sekarang last but not least, kita pengen tahu pesan-pesan dari Epin untuk adik-adik yang ingin menjadi Capaska. Kiat-kiat dan tipsnya seperti apa? Ya, buat teman-teman semuanya di luar sana yang mau mengikuti kegiatan Paskibraka kota dimanapun itu kalian berada, apapun itu nanti tingkatnya yang kalian terima ketika setelah melaksanakan seleksi, disyukuri karena banyak sekali yang menginginkan Anda berada di posisi tersebut. Ketika Anda lolos menjadi seorang Paskibraka, baik itu di tingkat apapun itu, tanpa disadari banyak sekali orang yang ingin berada di posisi seperti itu. Jadi untuk menjalani prosesnya itu disyukuri karena nggak semua orang bisa menjalani proses tersebut. Jadi kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Walaupun di tengah jalan ada apa, kalau sudah niat harus tetap dijalani kan begitu ya. Iya, betul. Wah, luar teringat biasa. sama yang disampaikan pelatih. Ketika kita mau berhenti, pikirkan kenapa kita memulainya dengan semangat itu. Nah, itu dia. Ketika kita mau berhenti, pikirkan pada saat kita memulainya dengan semangat. Gitu ya, Dea. Oke, sahabat Omeko, itu saja kisah hari ini dari Semarang, dari Kevin Chandra, sorry I call you Epin. Anak SMA Karangturi, anak SMA Nasional Karangturi, yang juga merupakan Paskibraka Kota Semarang. Begitu ya, Dea? Thank you so much for your time. Ya, terima kasih. Have a good day ya. Terima kasih.